Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Nuan Olsa Irianti dengan NIC CP231 dari Universitas Udayana dengan program studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang navigasi UDU, yaitu pada security matrix dan juga paper format. Sebelum itu, langkah pertama kita itu adalah masuk terlebih dahulu pada UDU yang telah kita miliki, itu dengan login pada localhost. Pastikan kalian sudah mengetikkan email dan juga password yang digunakan untuk login UDU sebelumnya. Nah, setelah itu kita dapat mengaktifkan developer mode atau debug mode. Nah, sebelum itu saya izin untuk menjelaskan tentang security matrix. Nah, security matrix itu merupakan fitur penting yang ada pada UDU yang berfungsi untuk mengelola akses pengguna terhadap berbagai modul dan objek dalam sistem ERP. Nah, fitur ini memungkinkan administrator untuk mengontrol siapa saja yang dapat melihat, membuat, mengedit, atau menghapus data di berbagai bagian sistem. Nah, selanjutnya sistem security matrix itu terdiri dari access right dan juga record rules. Nah, access right dan record rules ini merupakan suatu sistem yang saling berkaitan. Nah, untuk paper format itu merupakan fitur yang digunakan untuk mengatur format dokumen cetak seperti faktur, purchase order, dan laporan lainnya. Nah, fitur ini akan memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan ukuran dan juga tata letak dokumen yang akan dicetak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di sini developer mode atau debug mode itu merupakan fitur yang diberikan oleh UDU untuk mempermudahkan developer untuk melakukan kustomisasi pada UDU. Nah, di sini cara untuk mengaktifkan developer mode itu kita dapat pergi ke menu, lalu ke setting, di sini kita dapat scroll ke bawah sampai ketemu ke developer tools. Nah, di sini kita tinggal mengklik activate the developer mode. Nah, di sini kita sudah mengaktifkan developer mode. Nah, cara kita mengetahui kalau developer mode kita itu sudah aktif itu adalah lambang kumbang di sebelah sini. Nah, selanjutnya itu kita bisa langsung masuk kepada fitur security matrix, yaitu caranya yang pertama kita dapat mengklik menu, masuk ke setting. Nah, di sini kita masuk ke user and companies. Nah, di sini security matrix itu terdapat 3 komponen, yaitu ada user, groups, dan juga companies. Nah, di sini kita akan masuk ke menu user terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan kita akan melakukan konfigurasi dengan mendata user yang akan dibuat dan mengklasifikasikan usernya itu sesuai dengan akses apa saja yang dibutuhkan oleh user. Nah, di sini dapat kita klik user. Selanjutnya di sini sudah ada beberapa user yang ada, yaitu pertama contohnya misalnya kita klik nama Kayla di sebelah sini. Nah, pada user Kayla di sini ada name, ada email address, dan juga ada access right, preference, dan juga account security. Nah, access right itu merupakan hak akses untuk mengatur apa yang dapat dilakukan pengguna dalam sistem, seperti membaca, menulis, maupun menghapus. Nah, di sini juga ada preference. Preference itu merupakan bagian dari pengaturan sistem yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan berbagai aspek operasional dan tampilan platform sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Nah, melalui menu ini, pengguna itu dapat mengatur preferensi pribadi maupun preferensi sistem secara keseluruhan yang mencakup beberapa komponen, yaitu ada localization, menus customization, dan juga inventory. Nah, di sini localization-nya itu ada language, time zone, notification, UDU boot status, dan juga email signature. Selanjutnya ada account securities. Nah, di sini untuk account securities-nya itu ada two-factor authentication atau sistem autentikasi ganda yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan dengan meminta pengguna untuk memberikan 2 bukti identitas yang berbeda saat proses login. Nah, kita akan dapat kembali ke access right. Nah, di sini untuk access right-nya itu ada multi companies dan juga ada user type. Nah, untuk user type-nya itu ada 3 komponen atau ada 3 tipe user. Nah, pertama itu ada internal user, portal, dan juga public.
Nah, di sini internal user itu merupakan user yang memiliki atau mendapatkan akses penuh pada aplikasi Odoo. Nah, selanjutnya ada portal user. Portal user ini merupakan user yang memiliki akses hanya ke dokumen yang relevan. Nah, biasanya portal user ini itu merupakan pelanggan ataupun pemasok. Nah, yang terakhir itu ada public user. Nah, public user ini itu merupakan user yang hanya dapat mengakses situs web saja. Nah, di sini ketika kita mengklik portal ataupun public, maka yang tadi yang ada di bawah sini itu akan menghilang. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik internal user lagi. Untuk salesnya itu ada pada user on document solely. Nah, di sini ada beberapa opsi juga untuk salesnya itu. Yang pertama itu tidak ada. Yang kedua itu ada user on document solely. Yang ketiga itu ada user all documents, dan yang terakhir itu ada administrator. Nah, yang di sini yang pertama itu ada user on documents only. Yang ini merupakan user yang hanya dapat mengakses dokumen saja. Nah, di sini user all documents itu merupakan user yang dapat mengakses semua dokumen. Selanjutnya ada administrator. Nah, di sini untuk administrator itu adalah user yang memiliki akses penuh terhadap semua dokumen ataupun fitur yang ada. Nah, di sini ada accounting. Nah, accounting itu dia dikosongkan. Selanjutnya ada service, project administrator, selanjutnya ada inventory, marketing, manufacturing, human resources, others, administration, dan juga technical. Selanjutnya juga ada extra right dan juga others. Nah, di sini kita juga dapat membuat user baru untuk mengelompokkannya. Nah, di sini kita akan mengelompokkan antara user Kayla dan user baru kita. Nah, dapat kita klik new pada sebelah sini. Misalnya di sini kita akan mengklikkan nama Jane. Nah, untuk email address-nya sendiri itu dapat kita isi dengan bebas, atau di sini email address-nya itu tidak usah kita isi dengan email aktif. Nah, di sini kita akan membuat emailnya itu seperti jane@gmail.com. Nah, di sini ada access right dan juga preference. Nah, di sini juga ada user type. Kita centang saja yang internal user. Nah, untuk di sini pada fitur sales dari user Jane itu kita bisa kosongkan saja. Untuk selanjutnya ini ada accounting, yaitu di billing administrator. Kita klik di billing administrator. Nah, di sini dapat kita kosongkan nikelnya, kita biarkan seperti ini. Selanjutnya setelah kita merasa ini semua sesuai, kita bisa klik save manually. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke user and companies, ke groups. Nah, di sini kita bisa melihat pada sales user on documents only. Nah, di sini untuk nama dari user Jess itu tidak ada karena sudah kita kelompokkan antara user Jess dan juga user Kayla. Nah, di sini user Kayla-nya itu ada pada user on document only. Nah, di sini ada inherited, itu merupakan menu yang menunjukkan pengguna yang ditambahkan ke grup secara otomatis. Nah, selanjutnya ada menus. Nah, menus ini itu digunakan untuk menentukan menu ataupun model yang dapat diakses oleh pengguna. Nah, di sini ada beberapa menu. Selanjutnya ada views di sini, dan juga ada access right. Nah, untuk access right sendiri itu merupakan menu yang dapat digunakan untuk mengatur izin dari pengguna. Nah, di sini itu ada read access, write access, create access, dan juga delete access. Selanjutnya ada record rules. Nah, record rules ini itu merupakan aturan yang menentukan record ataupun catatan data mana yang dapat diakses oleh pengguna tertentu. Nah, di sini ada beberapa menu dari record rules. Selanjutnya ada notes. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke groups. Nah, di sini kita dapat melihat pada billing administratornya. Nah, di sini sudah ada user Jane. Nah, di sini user Jane itu ada pada invoicing billing administrator. Nah, di sini juga ada inherited, menus, views, access right, record rules, dan juga notes. Nah, cukup sekian untuk penjelasan tentang security matrix dari saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan penjelasan dari paper format.
Nah, untuk paper format sendiri, kita dapat kembali ke menu, setting. Habis itu di sini kita dapat klik technical, kita masuk ke technical dan kita scroll sampai kita melihat paper format. Nah, di sini paper format kita bisa masuk. Nah, di sini sudah ada data dari beberapa paper format. Misalnya di sini saya akan mengklik US letter. Nah, di sini sudah ada namanya, yaitu nama dari paper format yaitu US letter. Paper size itu ada letter, paper size-nya itu ini. Dan juga orientation, yaitu dia di portrait, dan top margin, bottom margin, left margin, dan juga right margin. Nah, ini juga ada display header lines, ada header spacing, disable smart, shrinking, dan active. Nah, selanjutnya untuk membuat paper format baru, kita dapat mengklik new. Nah, di sini untuk nama papernya bisa kita sesuaikan. Nah, di sini saya akan mengklikkan saja dokumen A4. Nah, di sini sudah ada dokumen, saya ketikkan dokumen A4. Untuk paper size-nya itu bisa kita sesuaikan. Nah, saya akan menggunakan A4 yang ini. Untuk orientation-nya itu ada landscape dan juga portrait. Nah, misalnya di sini kita menggunakan portrait. Nah, ini ada top margin. Untuk top marginnya itu kalian bisa sesuaikan saja. Nah, di sini saya akan memilih untuk membiarkan saja seperti ini. Untuk top margin, bottom margin, left margin, dan juga right marginnya. Nah, di sini ada display header line. Nah, di sini dapat kita centang untuk display header line-nya. Selanjutnya, ketika semuanya kita sudah rasa sesuai, kita dapat melakukan save manually. Nah, kita dapat kembali ke technical. Kita dapat kembali ke paper format. Nah, di sini sudah ada paper format yang telah kita buat tadi. Nah, baik, cukup sekian penjelasan tentang fitur security matrix dan juga paper format dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.